Selamat siang bagi kita semua. Kita masuk pada materi pelajaran bahasa Ibrani hari ini. Kita akan masuk pada pokok bahasan kata pengganti. Kata pengganti. Kata pengganti ini kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, apa itu kata pengganti dalam bahasa Ibrani atau pronoun, pronomina? Ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan suatu nomina atau kata benda atau orang. Contoh misalnya dalam kalimat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kata dengan huruf miring dan garis bawahnya, ini huruf miring dan nya, ini kan ada pronoun ini huruf miring. Jadi kalau kalian perhatikan ini nanti, huruf miring ini, kemudian huruf miring ini, ia, nya, ini adalah kata ganti. Disebut kata ganti karena ia menggantikan kata Abraham. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani juga mengenal kata ganti. Kata ganti orang pertama, personal pronoun, kata ganti demonstratif, demonstratif pronoun, kata ganti relatif, relatif pronoun, dan kata ganti interrogatif atau interrogatif pronoun. Jadi kata ganti orang dalam bahasa Ibrani ya, personal pronoun, kata ganti demonstratif, demonstratif pronoun, kata ganti relatif, relatif pronoun, dan kata ganti interrogatif atau interrogatif pronoun. Kata ganti orang independen atau independent personal pronoun bisa disebut dengan kata ganti subjek atau subjek pronoun karena hanya digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Ia disebut independen karena kata ini berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan kata lain. Nah, kata ganti independen bisa berupa kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga, baik itu tunggal maupun jamak. Nah, kata ganti orang pertama, saya, kami, tidak dipengaruhi jenis kelamin atau gender. Nah, contoh, berikut ini kita akan baca dan bahas kata ganti orang dalam bahasa Ibrani. Misalnya, kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal. Nah, ini lihat. Ani atau anoki, saya atau aku. Saya atau aku. Jadi kita lihat ini ya. Ani, anoki. Ani, anoki, saya. Itu kalau tunggal. Kalau dia jamak, annahnu, annahnu. Itu kami atau kita. Nah, kalau dia maskulin, atta, itu engkau. Itu laki-laki, atta, engkau. Lalu kalau dia jamak menjadi atem, kalian. Lalu kalau perempuan dia at, feminin, engkau, tapi perempuan. Dalam bahasa Inggris itu she. Lalu kalian atenna, atenna, itu kalian. Lalu kalau dia maskulin, he, misalnya he, dia maskulin. Who, huwa, nah huwa itu dia maskulin. Lalu kalau jamak menjadi hem atau hemma, mereka. Tapi kalau dia feminim, dia menjadi he atau he, dia, she. Dan mereka menjadi hen atau henna. Nah, ini menjadi kata ganti pronoun. Itu kata ganti orang independen. Nah, nanti tolong nanti dihafal ini karena ini akan bermunculan nanti dalam kita belajar bahasa Ibrani ini. Ani, anoki, atta, at, hu, he. Nah, itu kalau tunggal. Kalau jamak,
An-nahnu baru atem, baru atenna, atau hem, atau hemma, lalu hen, ada henna. Itu kalau jamak. Nah, contoh. Sebagai subjek dari kalimat dengan kata kerja. Ani ketsa wa oteka. Aku memerintahkan engkau. Atau we'atta syuta, dan engkau telah diperintahkan. Itu sebagai subjek dengan kata kerja. Nah, kalau subjek tanpa kata kerja, misalnya Ani Adonai atau Ani Yahweh, aku adalah Yahweh, Tuhan. Atau Atta Melech Tov, Atta Melech Tov, engkau adalah seorang raja yang baik. Atau Atta Bair Ha Gedola, engkau ada di dalam kota besar itu. Nah, itu kalau contoh subjek tanpa kata kerja. Yang ketiga, kata ganti digunakan untuk memberikan penekanan baik kepada subjek maupun objek. Misalnya, Yahweh, atau dibaca Yahweh kan tidak boleh dibaca dalam bahasa Ibrani, maka dibaca Adonai. Adonai hu ha Elohim. Yahweh adalah, ia adalah Allah. Yahweh hu ha Elohim. Itu kata ganti yang digunakan memberi penekanan baik kepada subjek maupun objek. Yahweh itu subjek. Lalu ia adalah Allah, ditekankan lagi dia sebagai objek. Nah, itu namanya Yahweh hu ha Elohim. Atau Yahweh ahad atta, Yahweh atta hu ha Elohim. Yahweh, engkau adalah Allah. Nah, ini. Atau Ittanu anahnu, ittanu anahnu, dengan kita. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk kepada kata ganti demonstratif dan kata sifat. Nah, kata ganti demonstratif atau kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu secara spesifik, dalam bahasa Indonesia kata demonstratif diwakili oleh kata ini dan itu. Tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani kita mengenal bentuk tunggal dan jamak, maskulin dan feminim dari kata ganti demonstratif ini. Terlebih lagi kata ganti demonstratif ini dalam bahasa Ibrani bukan saja dapat dipergunakan atau difungsikan sebagai kata ganti, tapi juga sebagai kata sifat. Contoh, tabel kata ganti demonstratif, tunggal. Ini, misalnya this, ini, j, tunggal, j. Kalau dia feminim, jot. Nah, kalau maskulin, who, tapi kalau feminim, he, ini, this, that, gitu ya. Tapi kalau jamak, dia menjadi ele, atau ele, this, atau hemma, itu dos. Atau henna, itu dos, itu feminim dan maskulin. Jadi ini juga harus kalian hafal bahwa ada kata ganti demonstratif, tunggal dan jamak. Ada j, jot, hu, hi, ada ele, hemma, dan henna. Harus dihafal. Kalau tidak nanti susah kalian menerjemahkannya. Nah, perhatikan bentuk maskulin dan feminim baik tunggal dan jamak sama dengan kata ganti independen orang ketiga. Konteks sangat menentukan dalam hal menerjemahkan bagian ini. Perhatikan contoh riwayat ini. Hu haiz. Kalimat ini diterjemahkan menjadi dua terjemahan. He is the man, ia adalah pria itu, kata ganti orang personal pronouns, atau that is the man. Itulah pria itu, kata ganti demonstratif pronoun. Nah, jadi who is. Nah, itu adalah laki-laki itu, kira-kira begitu ya. Atau ia adalah pria itu. Nah, kata ganti demonstratif adjektif
Kata ganti demonstratif berfungsi sebagai kata sifat, ia akan mengikuti kata benda yang diterangkan dan sesuai dengan jenis kelaminnya, gender, jumlah, number, atau sifat definitnya. Misalnya pria ini, ha is huwa, ha is hj, ha is hj, pria ini. Atau wanita itu, hannazim ha henna, hannazim ha henna, wanita itu. Nah, jika ada kata sifat dalam kombinasi kata benda dan kata ganti demonstratif, maka kata sifat itu berada di antara kata benda dan kata ganti tersebut. Dan kata sifat itu sesuai dengan jenis kelamin, jumlah dan sifat definitnya dengan kata-kata benda dan kata ganti tersebut. Misalnya, ha devar, ha gadol, ha j. Itu artinya hal yang besar ini. Ha davar, ha gedol, hj. Nah, atau hasanim, hatovat, ha ele, ha sonim, hatovat, ha ele. Artinya tahun-tahun yang baik ini. Nah, itulah untuk demonstratif adjektif. Bagian yang kedua kata ganti demonstratif ialah demonstratif pronoun. Ketika demonstratif pronomina berfungsi sebagai kata ganti, posisinya akan ada sebelum kata ganti dan sesuai dengan jenis kelamin atau jumlah dari kata benda tersebut, tetapi tidak memiliki sifat definit. Hal ini seperti penggunaan predikat dari sifat-sifat yang pernah dibahas sebelumnya. Misalnya, jot ha arets, jot ha arets, artinya ini adalah tanah, negeri, atau bumi itu. Atau J hais hatof, J hais hatof, ini adalah pria baik itu. Itu kalau demonstratif bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada kata ganti relatif pronoun. Kata ganti relatif pronoun adalah kata ganti digunakan untuk mengawali suatu anak kalimat relatif clause yang menjelaskan nomina. Berbahagialah orang yang itulah, itu namanya relatif, kata ganti relatif pronoun, yang belajar bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai yang. Dalam bahasa Ibrani yang berfungsi kata ganti yang itu ialah asher. Kata ini pernah berubah, tidak pernah berubah. Kata ganti ini bisa muncul dengan atau tanpa makef. Perhatikan contoh berikut ini. Ha isya asher nahata imad. Ha isya asher natata imad. Artinya wanita yang kau tempatkan denganku. Nah itu. Atau hn asher benot hakan. Hn asher betot haan. Artinya pohon itu yang berada, yang berada di tengah-tengah taman itu. Yang itulah yang disebut dengan relatif pronoun. Atau ya maim asher malah daud. Samayim asher malah daud. Artinya hari-hari ketika Daud telah menjadi raja. Itulah kata ganti relatif. Lalu kita masuk pada kata ganti interrogatif. Interrogatif pronoun. Kata ganti interrogatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Dalam bahasa Ibrani kata ganti utama, kata ganti interrogatif adalah mi, siapa, atau ma, apa. Kedua kata ganti interrogatif ini tidak pernah ditambahkan akhiran atau awalan dan dapat muncul dengan tanpa makef. Nah, vokal pengucapan mi tidak pernah berubah. Sebaliknya pengucapan ma mungkin saja berubah. Terkadang ma muncul bisa sebagai ma atau me. Ketika diucapkan ma di sebuah dages forte, biasanya akan muncul di konsonan pertama kata yang mengikutinya, kecuali konsonan itu guttural. Contoh, mi el kamoka, mi el kamoka. Siapakah Allah seperti engkau? Atau ma ha'alom ha'je. Apakah mimpi ini? Atau me
Ashiti me anoki. Apa yang telah kuperbuat? Apa kesalahanku? Nah, itu contoh kata ganti interrogatif. Lalu ini berikutnya adalah kata ganti interrogatif partikel. Selain kata-kata interrogatif, bahasa Ibrani juga yang punya partikel interrogatif. Dalam bahasa Ibrani pertanyaan tidak ditulis dengan tanda tanya, tidak ada tanda tanya dalam bahasa Ibrani. Tetapi partikel interrogatif ha atau he yang bergabung dengan kata pertama dalam satu kalimat, perhatikan contoh di bawah ini. Pada hampir semua konsonan cukup ditambahkan partikel interrogatif he pada kata pertama kalimat tersebut. Misalnya, he Allah melek et ha nabi. Apakah raja itu mengutus nabi itu? Hak malah, hak melek, et manabi. Nah, itu contoh. Jadi kata ini yang merah ini, inilah tanda tanya dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak ada tanda tanya seperti kita gini, tidak ada. Dia hanya tanda he pakai garis fathah dan kamet. Itu. Nah, pada kata ganti yang diawali konsonan guttural atau konsonan dengan sewa, tambahkan partikel integratif dengan sedikit merubah menjadi ha, bukan lagi he, tapi ha patah. Menjadi misalnya contoh, ha ata ish, ha Elohim, ha ata ish, ha Elohim, apakah engkau hamba Allah itu? Nah, itu yang kedua, menunjukkan tanda tanya. Ha dengan patah. Nah, pada kata yang diawali konsonan guttural yang kemudian diikuti kamet, tambahkan partikel integratif yang sudah sedikit berubah menjadi he, holem ya. Nah, contoh misalnya, he atakhu, he hatakhu, apakah ia kuat? Nah, itu. Jadi tanda tanya itu menjadi berubah menjadi he. Nah, ada kemungkinan kita dibingungkan antara partikel integratif dengan partikel definit. Ingat beberapa hal ini. Partikel interrogatif biasanya tidak diikuti dages forte seperti artikel definit. Partikel interrogatif biasanya akan bergabung dengan kata kerja atau partikel lainnya di mana artikel definit bergabung dengan kata benda. Dan ketiga, partikel interrogatif dengan hatep patah, ha baru kat. Hatep patah biasanya lebih sering muncul daripada partikel interrogatif dengan patah, ha patah. Nah, ini pelajaran kita. Dan nanti kosakata silakan dihafal karena nanti dalam ujian pun akan saya tanyakan ini seberapa banyak bahasa kosakata Ibrani yang Anda ketahui. Misalnya contoh, yelet anak muda laki-laki, mitra perintah jamak, anan awan, p mulut, sade lapangan, saar pintu gerbang, syar pemimpin, bagaimana atau eka atau kaeser ketika atau ki karena atau lama mengapa atau maduai oleh karena mengapa. Silakan dihafal dan tentu kita akan terus berlatih untuk memahami bahasa Ibrani ini. Demikian pelajaran kita untuk siang hari ini. Silakan terus mencoba menghafal dan belajar. Dan ingat minggu depan kita akan masuk dalam pertemuan berikutnya. Kita akan masuk kal. Minggu depan kita sudah masuk kata kerja untuk menghafal kal. Kal itu kalimat present untuk kita lakukan saat ini. Demikian ya. Salam untuk orang tua. Jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami telah belajar hari ini. Berkatilah orang tua kami, 11 akademika, dan seluruh perkuliahan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Horas menjua-jua. Yahobu ahoy.